Jadi kok saya kepikiran ya. Jadi siapapun orangnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Stid ya, Bu Hakim ya, Rizka Yuniah ya. Hakim yang cantik ini membuat saya terharu, meneteskan air mata mendengar kata-kata motivator yang Ibu ungkapkan ketika mengakhiri sidang PK Sakat Tatal kalau nggak salah. Ibu mengatakan, kok kepikiran ya? Saya terpikir ya, siapapun orangnya, siapapun Anda, bolehlah Anda berbuat bebas, melakukan apa saja yang Anda kehendaki. Tapi ingat, ada hisab ketika kita mati. Di alam akhirat, kita akan dimintai pengadilan oleh Allah SWT. Masya Allah. Iya, kalaulah setiap hakim melakukan kebijakan, kejujuran, ketulusan, amanah sebagaimana apa yang Ibu ungkapkan, maka keadilan di Indonesia akan berjalan dengan baik. Tidak ada hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Benar sekali apa yang disampaikan Ibu. Ya, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi hakim-hakim muda ke depan agar keadilan di Indonesia ini dapat ditegakkan. Allah SWT menyeru kita untuk berlaku adil, untuk melakukan kebaikan, untuk tidak melakukan pekerjaan keji dan mungkar dan adu domba. Kalaulah ini kita pegang amanah di dalam melakukan tugas sehari-hari, maka tidak ada kecurangan yang akan terjadi terhadap kita, baik terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang lain yang kita hadapi. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurbah wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Ayat ini bukan sekali dua kali kita dengar, apalagi kaum laki-laki. Pada umumnya ayat ini selalu dibacakan pada akhir khotbah Jumat yang kedua. Pesan khotib agar kita berlaku adil, berlaku baik terhadap sesama, kaum kerabat, dan tidak perbuatan keji dan mungkar, dan tidak ada perbuatan adu domba. Maka ini kita pegang, kita anggap bahwa setiap tindak tanduk yang kita lakukan tidak ada yang terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kunci agar kita tidak melakukan perbuatan semena-mena, sebebas-bebasnya mengikuti hawa nafsu kita. Ketahuilah bahwa sebagaimana Ibu pesankan tadi, bahwa kita akan mati dan pada akhirnya kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kita akan dihisab. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap manusia akan menghadapi yang namanya kematian. Wa nabluukum bisari wal khairi fitnah. Sesungguhnya kita manusia pasti akan diuji baik dengan kebaikan maupun dengan keburukan. Tinggal bagaimana kita menyikapi sebagai manusia yang diberi akal sehat, fisik, dan kelebihan-kelebihan lain yang bisa melakukan apa saja. Jika tidak dicerna, tidak merasa beriman, tidak merasa takwa, takut pada Allah Subhanahu wa taala, maka akan membahayakan diri kita sendiri dan juga akan membahayakan orang lain. Dan nanti sebagaimana yang Ibu katakan tadi, kita akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa ilaina turja'un, ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ibu, mudah-mudahan Ibu menjadi motivator yang bertanggung jawab, amanah, dan bisa dicontoh oleh hakim-hakim muda
tidak hanya di tempat ibu bekerja, tetapi di seluruh Indonesia, bahkan di kancah internasional. Tegakkanlah keadilan, amanah, tepati janji, hindari segala sesuatu yang dapat merugikan orang lain. Nabi Muhammad SAW meminta, jaminlah untukku 6 perkara dari kalian, maka aku jamin masuk surga. Artinya apa? Ketika kita mengikuti sabda Nabi Muhammad SAW, yang ini kita dijamin masuk surga. Nabi Muhammad SAW sebagai jaminannya. Usduku iza hadastum, wa aupu iza wa'adatum, wa addu iza tumintum, wa pazu purujakum, wa guddu absorokum, wa kufu aidiakum. Yang artinya, ketika kita berbicara, hendaklah jujur. Dimanapun kita, ikuti kata hati, katakan benar kalau benar, katakan salah kalau salah. Karena ketidakjujuran adalah bukan sifat orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan adalah sifat-sifat orang munafik. Yang kedua, wa aufu iza wa'adatum. Tepatilah janji manakala kita berjanji. Bukankah setiap tugas atau pekerjaan yang kita pikul adalah tidak terlepas dari janji-janji. Maka manakala kita berjanji, tepati. Amanah wa'adatum iza tumintum. Amanalah kalian di dalam melaksanakan segala tugas yang diberikan. Ketika kita melakukan tugas dengan amanah, niscaya akan membuat hati kita tidak terbebani dengan kesalahan dan tidak akan membuat orang lain merasa dirugikan, karena semua akan merasa diuntungkan. Wapazu purujakum, jagalah aurat kalian, jagalah kemaluan kalian. Ketahuilah bahwa kerusakan manusia itu pada dasarnya ketika kita tidak menjaga kemaluan. Sebagaimana terjadi perselingkuhan, pembunuhan karena istri selingkuh, pembunuhan karena suami selingkuh, pembunuhan karena banyak sekali hal-hal yang membuat itu. Sebagaimana banyak sekali pejabat-pejabat yang habis uangnya hasil korupsi karena melakukan persetubuhan bebas, seks bebas, karena tidak memelihara kemaluan atau aurat. Wa ghuddu absorukum, dan jagalah pandangan. Ini yang penting ya. Semua kejahatan itu diawali dengan pandangan. Pandangan adalah panah setan yang bisa membuat orang manakala tidak bisa mengendalikan nafsunya, mengikuti keinginan hawa nafsunya, maka akan melakukan suatu kerusakan. Ketika kita melihat kemungkaran, ketidakberesan, ketidakadilan, kita dihadapkan dengan semua ini, diiringi dengan godaan dan berbagai godaan yang bisa saja menimpa kita. Maka manakala kita tidak ada filter, tidak ada kendali, tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kecelakaanlah akan yang terjadi pada kita. Maka akan menimbulkan yang namanya wakufu aidiakum. Berasal dari pandangan, berasal dari tidak amanah, berasal dari tidak tepat janji, berasal dari ketidakjujuran. Semuanya akan berakhir perilaku kita akan melakukan kerusakan, akan menyakiti orang lain, akan merugikan orang lain, akan menghancurkan masa depan orang lain. Maka untuk itu, ketika kita menjaga pesan-pesan dari sabda Rasulullah SAW ini, niscaya kita akan selamat dari neraka dan dijamin Nabi masuk surga terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala atas syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Selamat siang. Mudah-mudahan menjadi motivasi